Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B dari kelompok 2 yaitu akan membawakan topik tentang analisa pemanfaatan termoelektrik sebagai sumber energi listrik. Berikut anggota-anggota kami yaitu ada Kang Edgar, Kang Rajib, Kang Akmal, Kang Farhan, Kang Dedi, Kang Yusril, Kang Candan, Kang Samsul, Teh Sinta, dan Kang Habib. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pendahuluan pertama ada pengertian dari thermoelectric cooler atau disingkat TEC atau sebuah peltier adalah komponen elektronik yang memanfaatkan efek peltier untuk menghasilkan aliran panas atau heat flux pada sambungan antara dua jenis material yang berbeda. Komponen ini bekerja dengan memindahkan panas dari satu sisi ke permukaan ke sisi lainnya yang berlawanan dengan menggunakan energi listrik. Selanjutnya, Kang. Slide selanjutnya, Kang. Nah, kemudian ada metode penelitian yang dilakukan. Pengujian ini dilakukan dengan jalan sistem tertutup, yaitu mendinginkan bagian sisi dingin menggunakan heatsink dan wadah air, dan panas dari setrika untuk menghangatkan sisi panas peltier. Terdapat dua data, yaitu data perubahan suhu ketika sisi panas dimasukkan dan pada sisi dingin saat dimasukkan. Kemudian, data-data tersebut dihitung selisih suhu kerja saat dipanaskan dan didinginkan. Selain hasil dari pengolahan data dikalikan dengan data hasil pengujian kinerja dari peltier TC 12705 dan PAC 12706 pada sistem untuk mencari selisih energi yang bekerja pada sisi dingin dan sisi panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ini proses pengukuran. Penelitian ini dilakukan beberapa pengukuran, yaitu suhu panas, suhu dingin, tegangan terbuka, tegangan berbeban, arus, dan daya. Pengukuran suhu dingin atau TC dilakukan dengan termometer digital yang dipasang heatsink besar di dingin, sistem termoelektrik. Pengukuran suhu panas dengan termometer digital yang dipasang pada di sistem generator termoelektrik. Slide selanjutnya. Nah, pengukuran kedua melibatkan pengukuran tegangan tanpa ban pada masing-masing elektrik atau peltier T12750 dan TCC 1276 saat pengurangan berbeban dan arus meter. Beban yang digunakan adalah 125 ohm diperoleh dengan memparalel 9 resistor 1 kilo ohm. Karena resistor hanya memberikan 111 ohm, untuk meningkatkan tegangan, 4 modul peltier
atau 2 TC 12705 dan 2 TC 12700 disusun seri. Kipas digunakan pada sisi dingin untuk menjaga suhu heatsink tetap optimal. Di sini bisa persiapan peralatan dalam kondisi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada pengambilan data. Pengambilan data dilakukan menggunakan heatsink aluminium yang dipanaskan oleh elemen pemanas setrika pada sisi panas. Pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan interval setiap 1 menit. Analisa pertama mengukur tegangan di ujung output masing-masing peltier dalam rangkaian terbuka. Analisa kedua mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian tertutup dengan 4 peltier disusun seri dan menggunakan resistor sebagai beban. Pengukuran dilakukan setiap menit menghasilkan 5 set data. Next, Kang. Semua komponen termasuk peltier, heatsink, dan pasta thermal harus terpasang rapat untuk hasil maksimal. Multimeter dikalibrasi dengan membandingkannya dengan multimeter lain. Dan pengukuran waktu dilakukan menggunakan stopwatch dari handphone. Selanjutnya akan dibaca oleh kawan saya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh saya. Jadi di sini ada hasil pengujian sistem generator termoelektrik. Nah, jadi pada tabel di samping ini merupakan hasil pengukuran parameter yang menggunakan termometer digital untuk mengukur suhu pada masing-masing heatsink, peltier, dan multitester untuk mengukur tegangan dan arus pada peltier dan rangkaian. Nah, berikut adalah tabel dari data pengujian pada termoelektrik tunggal. Ini ada TEC 1 12705 rangkaian terbuka, itu bisa dilihat. Dan kemudian di sini ada tabel 4.2, itu data pengujian pada termoelektrik tunggal filter TEC 1 12706 rangkaian terbuka. Oke, bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, jadi tegangan yang dihasilkan dari modul termoelektrik TC 1 12705 pada suhu panas 48,6 derajat Celcius dan suhu dingin 33,4 derajat Celcius. Selama 1 menit ini 470 milivolt atau 0,47 volt. Sedangkan modul termoelektrik ini TEC 1 12706 pada suhu panas itu 48,5 derajat Celcius dan suhu dinginnya itu sekitar 33,4 derajat Celcius. Selama 1 menit menghasilkan tegangan 404 milivolt atau 0,404 volt. Pada suhu panas 72,4 derajat Celcius dan suhu dinginnya 36,5 derajat Celcius selama 5 menit. TEC 1 12705 menghasilkan tegangan 985 milivolt atau 0,985 volt. Sementara TEC 1 12706 menghasilkan 850 milivolt atau 0,85 volt. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh TEC 1 12705 lebih besar dibandingkan dengan TEC 1 12706. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, analisa berikutnya menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing modul termoelektrik meningkat seiring dengan kenaikan rentang suhu. Pada menit pertama, dengan rentang suhu 15,1 derajat Celcius, TEC 1 12705 menghasilkan 470 milivolt dan TEC 1 12706 menghasilkan 404 milivolt. Pada menit kedua, dengan rentang suhu 21,9 derajat Celcius, TEC 1 12705 menghasilkan 650 milivolt dan TEC 1 12706 menghasilkan 550 milivolt. Hal ini membuktikan bahwa apabila rentang suhu pada sisi panas termoelektrik dengan suhu pada sisi dingin termoelektrik semakin besar, maka tegangan yang dihasilkan oleh termoelektrik tersebut akan semakin besar. Next, Kang. Kemudian,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pengujian dari menit pertama hingga menit kelima, suhu sisi dingin pada modul Peltier juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh heatsink pada sisi panas yang sangat dekat dengan heatsink pada sisi dingin, sehingga suhu sisi dingin mendekati suhu sisi panas, dan air dalam wadah juga menjadi panas. Analisis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi input energi panas yang masuk ke modul termoelektrik, semakin besar output arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Energi panas yang mengalir melalui aluminium berinteraksi dengan modul termoelektrik menghasilkan tegangan listrik karena perbedaan suhu antara sisi panas dan sisi dingin. Untuk mengurangi pemanasan pada heatsink dingin, perlu direndam dalam wadah air. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif energi terbarukan bagi lingkungan. Yang pertama, dampak positifnya adalah perlindungan lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Mengurangi ketergantungan pada fosil, mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang semakin langka. Next slide. Dampak negatifnya adalah yang pertama, biaya investasi tinggi. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan membutuhkan biaya besar, menjadi kendala bagi negara berkembang. Yang kedua, ketidakstabilan cuaca. Ketergantungan pada kondisi cuaca dapat menyebabkan ketidakpastian pasokan energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu adalah contoh barang yang memanfaatkan thermoelectric cooler atau TEC. Yang pertama ada pendinginan komponen elektronik, yaitu komponen komputer. TEC sering digunakan untuk mendinginkan CPU, GPU, dan chip lainnya, terutama dalam situasi overclocking. Lalu yang kedua adalah pendingin portable, digunakan dalam pendingin portable untuk berkemah, piknik, dan kegiatan luar ruangan, menjaga makanan dan minuman tetap dingin tanpa es. Dan berikut adalah foto-fotonya itu dari pendinginan CPU dan GPU. Nah, lalu ada yang kedua yaitu aplikasi industri dan ilmiah. Yang pertama untuk stabilisasi suhu. TEC digunakan dalam instrumen ilmiah dan peralatan industri untuk menjaga suhu stabil, seperti pada dioda laser dan spektrometer. Lalu ada yang kedua kegunaannya untuk peralatan laboratorium, yaitu terintegrasi dalam penahan sampel dan ruang kontrol suhu di laboratorium. Berikut adalah foto salah satu contoh aplikasi industrinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Generator termoelektrik atau TEG mengubah panas menjadi listrik. Digunakan dalam pembangkitan daya di lokasi terpencil, eksplorasi luar angkasa, dan pemilihan panas buangan. Next. Yang keempat, industri otomotif. Yang pertama itu kontrol iklim. TEC digunakan dalam kursi mobil untuk pemanasan dan pendinginan, memberikan kontrol suhu lokal untuk kenyamanan. Kemudian pendingin anggur pada mobil. Mobil mewah kadang memiliki pendinginan anggur bawaan yang menggunakan TEC untuk menjaga suhu anggur yang didinginkan. Selanjutnya dibacakan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi ini, yang pertama itu pengaruh perbedaan suhu antara heatsink dingin dengan heatsink panas terhadap tegangan, arus, serta daya yang dihasilkan dari rancangan tersebut sangat berkaitan. Di mana ketika semakin jauh perbedaan suhu yang disimbolkan dengan T antara sisi dingin dengan sisi panas dari rancangan, maka akan semakin besar pula arus dan tegangan serta daya listrik yang dihasilkan. Yang kedua, tegangan pada setiap jenis-jenis termoelektrik juga berbeda, dikarenakan bahan dan kualitas dari pembuatan modul termoelektrik itu sendiri. Dan yang ketiga,
Rancangan yang mampu menghasilkan tegangan dan daya listrik yang lebih besar adalah dengan merangkai modul Peltier secara seri. Next, Kang. Untuk daftar pustaka sendiri, kami mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama, itu jurnal analisa pemanfaatan termoelektrik sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, pemanfaatan potensi sumber air panas di Belawan Bondowoso sebagai pembangkit listrik alternatif berbasis TEC atau thermoelectric cooler. Dan jurnal ketiga dengan judul pemanfaatan panas matahari pada dinding luar bangunan sebagai sumber energi listrik menggunakan generator termoelektrik. Boleh di next, Kang. Ya, Sekian presentasi dari kami, saya akan kembalikan ke moderator. ya itu saja mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.